Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan menuntun, menguatkan, dan mengarahkan kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Keluaran 6 ayat 6. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, jadi bain mabuah-buah tu bangsa Israel, bahasa madung hudok tu halai, au do Tuhan, saina urupatku dohamu jana paluatku sian parhato banan di bangsa Mesiri, surdu honotku tangatku nagugui mandabu uhuman nadok-dok tu bangsa Mesir jana paluauku mahamu. Dalam bahasa Indonesia, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, keadaan di Mesir merupakan sesuatu yang sangat berat bagi bangsa Israel, karena mereka dijadikan budak dalam bangsa itu, dijadikan Firaun sebagai kerja paksa untuk memenuhi kebutuhan bangsa Mesir. Keadaan yang demikian menjadikan hati mereka menjerit dan memohon tolong kepada Tuhan, sehingga ia mengutus Musa untuk ambil bagian dalam arak-arakan kepulangan bangsa Israel menuju Kanaan. Pada saat itu pasti ada keraguan bagi bangsa Israel. Apakah Musa akan menjadi membawa kami? Apakah memang Musa mampu untuk mengeluarkan kami? Karena mereka pasti meragukan kapasitas dan kapabilitasnya. Namun dalam firman Tuhan kali ini diingatkan dengan jelas kepada Musa bahwa yang membebaskan mereka adalah Tuhan, bukanlah Musa. Musa hanyalah perpanjang tanganan daripada Tuhan, dan pembebasan itu sepenuhnya adalah kerja daripada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang melakukan segala perkara untuk mewujudkan apa yang diimpikan dan didoakan oleh umat Israel. Tuhan akan menuntun mereka ke tanah yang sudah diberikan kepada nenek moyang mereka Abraham, yaitu tanah Kanaan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, keadaan ini membuka hati pikiran mereka bahwa Tuhan memakai seseorang untuk menjadi pembebasan, dan itu harus mereka yakini bahwa Tuhanlah yang bekerja. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita sering kita melihat sosok manusia atau sosok tertentu. Kekuatan yang kita lihat menjadi lebih nyata bagi kehidupan kita. Kita menjadi bisa memuji orang atau menjadi mengapresiasi, bahkan menuhankan manusia dan melupakan Tuhan. Dan yang kedua, bisa juga kita akan menjadi meragukan orang. Kita akan mengatakan mana mungkin dia bisa mampu, mana mungkin dia memiliki sebuah kapasitas atau kapabilitas untuk itu. Namun yang terpenting dalam firman Tuhan kali ini adalah bagaimana kita melihat campur tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat itu. Bagaimana kita mampu mengimani dan mensyukuri bahwa Tuhan bisa bekerja melalui apapun dan melihat tangan Tuhan melakukan perkara yang besar. Saudara terkasih, ketika kita sudah memahami dengan demikian, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan melihat dari sisi Allah. Ketika kita mengalami kegagalan, kita akan melihat tangan Allah yang melepaskan. Ketika kita mengalami keberhasilan, kita juga akan bersyukur atas karya dan peran Allah di dalam apa yang kita capai. Saudara terkasih, firman ini sekaligus mengingatkan, bagaimana dan apapun posisimu saat ini, ingatlah itu dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi berkarya seterusnya dalam kehidupanmu. Dalam segala langkah hidup kita serahkan sepenuhnya
kepada karya dan tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, lihatlah Tuhan yang berkarya, karena Tuhan pasti menyertai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Jadikan kami selalu berserah kepada kehendak dan keputusan Tuhan. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kehidupan kami menjadi seutuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan firman-Mu menjadi berbuah berakar dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.